Karena boleh jadi saya juga begitu, boleh jadi juga tidak. Jadi saya tidak bisa menilai orang, Pak. Ya. Oke, Pak Jainal. Kalau Jadi itu. sekarang waktu untuk Pak Jainal sudah selesai, ya. Hanya sebelum saudara meninggalkan tempat, tadi pertanyaan Demokrat tadi, jangan-jangan ditunggangi. Ada informasi saudara Jainal menjual foto ini 500 juta. Betul tidak? Ini seandainya saya menjual, sejak 3 tahun lalu saya jual, Pak. Ketika teman-teman mau minta sini, saya tawarkan ke ini, saya tawarkan ke itu. Saya bukan orang begitu, Pak. Saya menyimpan, kenapa sampai saya buka? Baik. Baru sekarang ketika disangkali ini foto. Baik, ya, baik. ketika ada rekayasa ini foto. Oke, Pak Jainal, terima kasih banyak atas segala jawaban. Terima kasih banyak atas kehadiran Pak Jainal untuk memberikan testimoni kepada teman-teman. Nanti teman-teman yang akan menilai seperti apa kualitas testimoninya. Tapi atas nama pimpinan, atas nama Komisi 3, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Begitu Bapak Ibu, selanjutnya kita nanti dengan Pak Hasto. Silakan tinggalkan ya. Kita break dulu 1 menit. Ya. Baik, kita ya, Bapak Ibu sekalian, saya minta pertama, Pak. kita punya waktu 15 menit. Ya, Pak. Sampai Ya, Pak. jam 5. Sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan, Pak. Kalau bisa kita lebih fokus, lebih tajam, ya, hal-hal yang ingin disampaikan. Silakan Pak. Ya, makasih pimpinan Mas Hasto. Terima kasih sudah memenuhi undangan Komisi 3. Kita akhirnya bertemu lagi, kawan. Kita bersama di tim transisi, di tim kampanye dan tim transisi. Kawan-kawan, saya ingin menyampaikan bahwa Hasto Kristianto adalah salah satu pemikir utama tim pemenangan Jokowi JK. Pak Hasto, sebelum saya mengatakan apa adanya, saya ingin mengatakan kepada Anda dan menagih bagaimana bisa APBN Nawacita dan Trisakti yang Anda bikin, yang Anda rancang, kok tiba-tiba seperti ini. Saya barangkali di tempat lain harus Anda menjawabnya, tetapi sebagai sesama kita itu mengganggu saya. Kenapa bisa berubah di dalam pemerintahan ini? Itu pertanyaan dari saya untuk yang sebab awal. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengkonfirmasi ke Pak Hasto. Saya mendengar banyak informasi, Mas. Bagaimana kemudian pertarungan, saya menyebutnya pertarungan antara KPK dan kepolisian ini menjadi mengemuka seperti ini. Kalau tidak salah, saya langsung saja karena waktunya sudah terbatas. Sebenarnya banyak sekali detail-detail yang ingin saya pertanyakan dan sampaikan di ruangan ini. Kalau tidak salah, Presiden mengirim surat kepada DPR tanggal 9. Entah jam berapa diterima oleh pimpinan DPR. Saya bukan pimpinan DPR. Tetapi di dalam perkembangannya, ternyata surat itu bocor ke publik. Penting pimpinan, penting saya sampaikan ini. Karena beberapa informasi yang saya dapatkan, surat itu dibocorkan secara sengaja. Yang notabene adalah orang di sekitar Presiden. Tujuannya untuk mendapatkan respon dari publik dan kemudian penolakannya muncul. Apa artinya? Ada upaya untuk membenturkan Presiden Republik Indonesia yang mulia Bapak Jokowi dengan DPR. Saya ingin bertanya sama Pak Hasto, yang tentu saja semenjak tim transisi bubar, saya di DPR, Mas, sesuai perintah jenengan, aku di DPR saja, jenengan di sana, ya kita sama-sama tidak jadi menteri nggak apa-apa, kita di sini saja gitu ya. Apakah betul itu terjadi?
Kalau itu terjadi kemudian saya ingin tahu siapa orangnya. Banyak orang yang sedang mencoba untuk memformulasikan pemahamannya tentang kasus KPK dengan Polri ini dengan membenturkannya, dan kemudian muncullah yang kita sebut dengan deparpolisasi. Seakan-akan negara ini bisa diatur dan dikelola seperti dengan pemahaman masing-masing orang. Dan kemudian konstitusi berada di nomor kesekian. Yang kedua, kalau benar Saudara Abraham Samad, saya jujur campur aduk perasaan saya tadi berbicara tentang Abraham Samad. Pak Ketua Warung Kopi Lagaligo di Makassar saksi bagaimana Pak Abraham Samad dulu waktu mau mencalonkan diri meminta tolong sama saya. Saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Hanura pada saat itu. Dan kemudian meminta tolong, dan saya dapatkan 4 fraksi di sini di DPR, saya ajak komunikasi sebelum masuk ke Komisi 3. Saudara Sekjen Gerindra, Ahmad Yani tentu saja, dan kalau tidak salah juga Pak Benny Kaharman sangat tahu ceritanya, setidaknya makan sayur di rumahnya Pak Jafar Hapsah di sana ya Pak ya. Gitulah. Nah, iya. Nggak apa-apa saya bantu Anda lah gitu kan. Nah, menyatakan penyadapan terhadap BG, saya mau bertanya sebenarnya, karena ini penting bagi kita, setidaknya dalam hal bagaimana KPK menyelenggarakan tugasnya. Penyadapan terhadap Budi Gunawan itu dalam kerangka kasus yang kemudian ditersangkakan kepadanya secara tergesa-gesa pada tanggal kapan itu? Kita lagi ramai di sini membicarakan persiapan kunjungan ke rumahnya Budi Gunawan dalam rangka fit and proper test, atau dalam rangka penyadapan itu dalam rangka mengetahui apakah BG atau siapapun yang dicurigai oleh Abraham Samad secara pribadi ataupun secara kelembagaan KPK menyadap. Kalau ini yang terjadi, kita bisa membayangkan bagaimana penyelenggaraan sebuah kasus di KPK. Berbahaya saudara-saudara sekalian. Saya ingin mengatakan kalau saudara Abraham Samad menjadap saudara Budi Gunawan hanya untuk mengetahui apakah dia dihalangi menjadi wakil presiden atau tidak, Anda tahu, sebagai anggota Komisi Hukum Anda tahu apa yang ada di benak kita masing-masing. Yang kedua, saya tidak ingin menanyai tadi saudara Zainal Tahir, tetapi saya ingin mengatakan gini. Dihubungkan dengan pengakuannya Abraham Samad dan KPK mengatakan tim forensik KPK telah menyatakan bahwa itu adalah palsu dan seterusnya dan seterusnya.